Oke guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang percabangan pada Pascal. Percabangan itu dia adalah pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan itu terpenuhi. Misalkan syarat yang A terpenuhi, maka akan ke kondisi yang A, atau yang B terpenuhi maka dia akan ke kondisi yang B, seperti itu. Untuk codingnya udah aku ketik langsung, jadi aku jelasin aja. Oke, di sini nama programnya, terus use CRT, variabelnya ABC dalam tipe data integer. Karena inputan kita di sini ada 3, kita membuat program menentukan bilangan terbesar dari 3 data. Semuanya inputannya bilangannya angka ABC integer. Bilangan pertama, kedua, dan ketiga. Inputan A, inputan B, inputan C. Kemudian di sini ada percabangan jika A lebih dari B dan A lebih dari C, maka akan tampil seperti ini. Tampil bilangan yang terbesar adalah yang A. Kalau yang B-nya lebih besar daripada C dan B lebih besar daripada A, ini ada tanda dan gerbang logika. Jika kedua-duanya bernilai true, maka akan tampil bilangan terbesarnya adalah yang B. Kemudian di sini ada else, jadi dekat sini if C-nya lebih besar daripada A dan C-nya lebih besar daripada B, maka akan tampil bilangan yang terbesar adalah yang C. Di sini if else yang A, di sini if else yang B, di sini if yang C. Oke, seperti itu untuk program yang pertama. Kemudian program yang ketiga, variabelnya angka bulan. Di sini misalkan integer tipe datanya. Sini program yang kedua, program angka urutan bulan ke nama bulan. Jadi kita memasukkan angka salah satu dari 1 sampai 12, maka akan tampil sesuai bulan yang keluar. Sini dia membaca angka bulan yang kita masukkan angka urut bulan 1 sampai 12 yang ini kita masukkan di sini di variabel angka bulan, terus akan keluar case of dari angka bulan. Kita buat case of-nya dari angka bulannya. Sini misalkan kita memilih memasukkan 1, maka akan keluar bulan Januari. Kita masukkan 2, bulan Februari. Kita masukkan 3, bulan Maret, dan seterusnya. Seperti itu sampai di end. Kemudian untuk program yang ketiga adalah program kalkulator sederhana. Di sini petunjuknya kita masukkan angka pertama, masukkan operator, tambah, kurang, bagi, kali, kemudian masukkan angka yang kedua. Oke, seperti itu cara petunjuknya. Di sini kita memasukkan pertama adalah bilangan pertama, terus di sini operatornya, di sini angka yang keduanya. Di sini ada A, B, D, angka A untuk angka pertama, B untuk angka kedua, dan D ini untuk rumusnya. Terus O ini untuk operatornya, makanya dia tipe datanya adalah char, karena untuk operator tambah, kurang, bagi, kali. Kemudian ada case of, kalau kita masukkan tambah, maka dia rumus yang D nya adalah A tambah B. Kalau kita masukkan kurang, rumusnya adalah A dikurang B. Kalau kita masukkan bagi, rumusnya adalah A dibagi B. Kenapa pakai div? Karena div itu hasilnya sama seperti bagi. Terus di sini ada perkalian. Kemudian kalau kita milih perkalian, rumusnya akan seperti ini, A dikali B. Kemudian kalau sudah kita pilih salah satu yang ini, maka akan tampil di sini hasil dari variabel D nya sesuai yang kita pilih di case of nya yang ini tadi. Oke, program selanjutnya program menghitung nilai mahasiswa.
di sini variabelnya ada nilai akhir, terus grade-nya sama keterangannya. Tipe datanya stringnya ini, kalau nilai akhir real. Pertama kita masukkan nilai mahasiswanya. Untuk variabel nilai akhir kita masukkan kalau nilai akhirnya adalah 80 atau lebih dan kurang dari 100 atau sama dengan 100, maka dia grade-nya adalah A. Kemudian else if jika nilai akhirnya kurang dari 75 lebih besar dari 75 atau sama dengan dan gerbang logika dan sampai nilai akhir lebih dari 79,99 akan jadi B+. Pokoknya rentangnya dari 75 ini sampai ke 79,99 sama seperti itu, dan seterusnya juga sama, rentangnya dari 70 sampai 74, yang ini 65 sampai 69,99 untuk C plusnya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada case of-nya dari grade ini, variable grade. Kalau kita misalkan tadi memilih yang A, maka akan keluar keterangannya adalah lulus. Kalau kita memilihnya adalah kalau kita memasukkan nilainya tadi adalah dari rentang 80 sampai 100, maka dia akan keluar lulus. Kalau kita memasukkan rentangnya antara 50 sampai 59, maka dia akan keluar keterangan tidak lulus sesuai dengan grade-nya. Kalau di sini grade-nya D, berarti dia di sini D, keterangannya tidak lulus. Oke, seperti itu. Kemudian ditampilkan harga mutunya, grade-nya yang ini tadi A, B, C, terus sama keterangannya lulus atau tidak lulus, seperti itu. Kemudian program kalkulator, di sini ada variabel A, B, C, D bertipe data integer. Terus di sini ada variabel EFG bertipe data real. Oh ya, belum akuran. Misalkan kita run, masukkan bilangan pertama. Untuk program yang pertama 5, 12, misalkan 8. Jadi dia yang tertingginya adalah 12 di sini. Kemudian program yang kedua misalkan kita masukkan 5, harusnya keluar bulan Mei. Oke, sudah pas. Kemudian untuk program kalkulator kita masukkan angka pertama, misalkan 4 dikali operator kali 5, misalkan 20 hasilnya. Oke, kemudian menghitung nilai mahasiswa. Misalkan di sini kita masukkan nilainya 70, berarti rentang nilainya adalah di B, grade B, terus lulus. Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke program nomor 5, program kelima. Untuk program kelima ini tipe datanya ABCD integer, EFG real. Kemudian text color ini untuk mewarnai dari teksnya. Salah buka. Untuk mewarnai dari teksnya. Kemudian untuk di sini ada kalkulator, ada kalkulator. Kita di sini ada menunya keluar, kita memilih antara menu 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan di sini kita menunya ini kita masukkan ke dalam variabel yang A, case of A, misalkan 1, dia ke bagian yang penjumlahan, misalkan kita pilih 2,
ke yang pengurangan, 3 ke perkalian, 4 ke yang pembagi. Terus kalau 5 dia keluar dari aplikasinya. Di sini dia ada perulangan, repeat, until. Pokoknya dia kalau nggak sampai 5, dia programnya akan terus berjalan. Seperti itu. Terus di sini untuk angka pertama dia variabel yang kita pakai adalah variabel B, angka yang kedua adalah variabel C. Kemudian hasilnya itu kita simpan di variabel D. Setelah kita masukkan B dan C ini nanti diproses di sini di rumusnya, terus tampil di sini. Seperti itu. Readline ini untuk membaca enter kita supaya nanti bisa dapat perulangan. Iya, seperti itu. Untuk yang berbedanya adalah di sini FG dia real, karena untuk pembagian pasti ada komanya. Jadi pakai tipe data real supaya ada komanya. Seperti itu. Misalkan kita coba di sini kenapa warna biru, karena ada di sini warna dari teksnya. Misalkan warnanya kita ubah, bisa di sini misalkan diubah jadi 7, simpan, terus akan berubah warnanya. Oh enggak, 9 misalkan, 6 berubah, udah kelihatan 11 saja. Oke, ini warna biru cian. Jangan kita pilih yang pengurangan. Masukkan angka pertama 50 dikurang 30 sama dengan 20. Kita enter lagi, dia melakukan pengurangan, kita enter lagi, kita pilih lagi misalkan perkalian 5 dikali 6 30. Jadi dia akan turun terus aplikasi programnya sampai kita nekan masukkan yang kelima keluar, baru programnya akan berhenti. Seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.